Pak, tadi kan kita ngomongin garda terdepan. Nah, sebagai tenaga kesehatan, udah sewajarnya nih kita melakukan pengabdian masyarakat. Tapi kita sering banget di frame kalau misalnya kita menuntut kesejahteraan, orang-orang akan bilang, kan pengabdian. Nah, gimana caranya seorang tenaga kesehatan bisa mendharma baktikan keilmuannya di daerah terpencil dengan bantuan kebijakan dari pemerintah? Jadi saya berpandangan begini, kondisi kesehatan nasional itu fungsi dari kesejahteraan tenaga kesehatan. Fungsi itu artinya setara. Bila kita mengharapkan kondisi kesehatan nasional kita baik, maka orang yang mengurusi kesehatan, kesejahteraannya juga harus terjamin. Sehingga mereka bisa bekerja menjamin kesehatan kita semua. Tapi kalau tenaga kesehatannya tidak bisa aman, ya mereka akan merasakan konsentrasi yang turun. Jadi kami melihat terkait dengan ini di daerah yang terpencil ada beberapa hal. Pertama adalah kita harus memberikan insentif yang cukup, insentif yang memadai. Tidak harus menjadi bilioner, saya rasa yang namanya dokter juga bukan mau jadi bilioner, tapi harus ada insentif yang cukup. Dan insentif ini bisa beberapa. Satu adalah insentif monetary, yang kedua adalah insentif perumahan, sehingga punya jaminan tempat tinggal yang baik. Bahkan saya dulu pernah mengusulkan untuk guru kasih aja tanah supaya dia bisa punya rumah yang nyaman di situ. Bahkan saya pernah bicara dengan bupati bilang, Pak, kalau tempat ini mau 5.000 meter pun kami berikan 5.000 meter. Karena buat mereka 5.000 meter itu sesuatu yang mudah untuk diberikan, asal mau bertugas di tempat mereka. Kemudian memberikan kesempatan untuk nantinya belajar lebih tinggi. Jadi berada di tempat yang jauh, tidak kemudian tertutup peluangnya untuk belajar. Lalu yang ketiga adalah apresiasi dalam bentuk penghargaan tentang dharma baktinya yang bisa dicontohkan kepada yang lain. Kami menemukan itu dari program Indonesia Mengajar, bahwa sebagian dari reward yang diterima oleh pengajar muda itu memang bukan monetary, tapi yang tidak kalah penting adalah pengakuan dari lingkungannya bahwa mereka mengabdi, mereka berada di tempat-tempat yang sulit. Yang tidak kalah penting ketika masa pendidikan. Menurut saya ketika masa pendidikan perlu dapat value soal pengabdian yang agak serius. Sehingga semangat untuk mengabdi itu tidak muncul di akhir, tapi muncul sepanjang fase pendidikan. Dan itu membutuhkan keteladanan dari dokter-dokter yang menjadi pengajar. Kalau dokter-dokter dari pengajarnya tidak memberikan keteladanan soal pengabdian, maka murid-muridnya pun berorientasinya tidak pada pengabdian. Jadi karena itu kalau dokter mau jadi dosen, maka dia harus menjadi dosen yang mendorong semangat pengabdian. Jangan semata-mata semangat komersial.